Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Adam Anugrah. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Dan di kesempatan sore hari ini saya di sini ingin membahas tentang sub for sub bagi YouTuber pemula. Saya di sini YouTuber pemula juga, sama-sama masih pemula. Bagi yang sama-sama masih pemula, mohon tonton video saya supaya mengerti tentang sub for sub itu berbahaya atau tidak. Sub for sub itu apakah dilarang sama YouTuber atau tidak? Mungkin kawan-kawan semua, teman-temanku semualah, sesama YouTuber pemula harus tahu apa itu dilarang atau tidaknya. Di sini saya akan membahas sub for sub itu dilarang atau tidaknya. Ya, saya memang masih YouTuber pemula, masih pemula banget. Subscribe saya sampai saat ini masih 81 subscribe, dan viewer saya pun jam tontonnya masih 12 jam tonton. Kalau kalian semua nggak percaya, silahkan tonton aja di channel saya ini, Adam Anugrah nama channel saya. Tonton saja, pasti kalian semua akan tahu kalau subscribe saya masih sedikit, viewer saya pun masih sedikit. Tapi saya di sini membahas sub for sub karena saya sudah tahu dan saya sudah mengalaminya sendiri bagaimana sub for sub itu. Apakah dilarang atau tidak, saya sudah tahu semua. Saya menjalankan YouTuber ini ya kurang lebih udah 6 bulan ataupun 7 bulan lah. Saya pun dulu pernah mencobanya sub for sub itu. Apa artinya sub for sub? Saling tukar subscribe antara aku dan kamu, istilahnya kan, antara aku dan kamu sama-sama tukar subscribe. Nah, di situ saya pun pernah juga menjalankan subscribe sub for sub itu. Udah pernah saya alami. Makanya saya di sini akan sedikit cerita tentang sub for sub. Saya mohon untuk sesama pemula, mohon ditonton video saya sampai habis supaya tahu ya. Saya di sini benar-benar ingin membahas itu. Inilah saya mau cerita sedikit. Ya, katanya sih sub for sub itu bisa menambahkan subscribe kita, viewer kita, supaya cepat mendapatkan subscribe, cepat mendapatkan viewer, supaya cepat dimonet sama YouTuber, supaya cepat dapat penghasilan. Tapi itu salah banget. Itu menurut saya salah kalau seperti itu. Kita bikin channel sini, bikin video di YouTuber ini, kita kalau bisa terima apa adanya aja. Jangan seperti yang udah pernah saya alami sub for sub itu, jangan pernah. Karena apa? Saya akui dulu saya pun pernah banget pertama kali jadi YouTuber. Saya pernah, karena saya lihat setelah upload video, setelah bikin channel sampai 2 bulan 3 bulan, subscriber saya nggak ada, viewer saya nggak ada, cuman beberapa saja, entah 5 atau 6 subscriber, viewer pun belum ada. Nah, disitulah saya tergiur untuk bergabung di grup YouTuber Indonesia untuk pemula katanya. Jadi saya gabung di situ. Nah, di situ banyak lah ya namanya YouTuber pemula semua. Pengen YouTuber kita tuh cepat naik viewernya, cepat dapat subscribe banyak, supaya cepat dimonet, supaya cepat dapat penghasilan dari YouTuber. Pengen sih memang. Tapi kalau bisa jangan sampai dengan jalan yang salah. Awalnya saya pun tergiur dengan kayak gitu. Banyak sih orang, "Kak, yuk saling sub for sub, amanah," katanya.
Kak, sub for sub yuk, inbox amanah katanya gitu. Banyak kali orang yang bilang seperti itu. Jadi saya ya namanya pengen sih viewer bertambah kan, siapa sih yang nggak pengen kan viewer bertambah, subscriber bertambah, pasti pengen kan ya. Karena saya pengen viewernya bertambah, subscriber bertambah, ya saya mau aja saling tukar subscribe sama teman-teman. Nah pada saat itu saya udah dari mulai subscriber saya 5 sampai 100 lebih lah, dalam jangkau 1 minggu itu 100 subscribe lebih. Saya akui memang viewer pun ya bertambah tapi nggak banyak. Tapi setelah itu tiba-tiba aja subscribe tuh menghilang. Yang tadinya 100 lebih berkurang menjadi 50, kalau nggak salah 52 lah, 52. Tapi saya nggak kepikiran kok bisa hilang atau gimana gitu, nggak kepikiran seperti itu. Masih saya jalani terus subscribe terus gitu aja jalani. Setiap orang minta subscriber saling sub for sub gitu, saya ikuti terus kayak gitu sampai banyak lagi. Nggak taunya menghilang lagi, sampai 3 kali saya ngalami seperti itu ya. Pada saat itu barulah saya nonton lah di video, saya cari di YouTube gini, cari apakah saling sub for sub itu aman atau tidak. Nah di situ saya menemukan videonya Mbak Adlina sama Mas Timon Adioso di situ. Nah tapi yang lebih fokus saya tonton itu videonya Mbak Adlina. Memang saya tonton di situ tentang sub for sub itu aman atau tidak. Nggak taunya ya Mbak Adlina itu kan udah lama jadi YouTuber, udah lama, udah berpengalaman, jadi mungkin lah dia tahu banyak tentang sub for sub itu. Jadi ya saya ikutilah apa kata dia itu. Tapi saya pun masih penasaran, apa iya benar kalau sub for sub itu nggak aman atau mana. Saya coba lagi sekali lagi, jadi udah 4 kali saya alami. Saya coba lagi, nggak tanya ya seperti itu. Yang tadinya subscribe saya 89, nggak taunya berkurang tinggal 81. Sampai sekarang inilah masih 81 subscribe saya gitulah. Nah akhirnya lama kelamaan saya berpikir juga, berarti benar apa yang disampaikan sama Mbak Adlina itu benar banget. Jadi dari situlah saya pasrah dan saya nggak mau lagi kepincut dengan sub for sub. Yang namanya sub for sub banyak sih, masih ada orang yang inbox yang di YouTuber, katanya Mbak saya udah komen ya, saya udah like, udah subscribe. Nah kalau yang YouTuber seperti itu ya saya singgahi video dia yang udah subscribe saya, udah like sama saya. Tapi kalau yang namanya Mbak yuk saling sub for sub yuk, Mbak saling sub yuk ke subscriber yuk katanya, viewer 3 menit ya, durasi 3 menit, nanti like, komen, dan subscribe-nya di akhir viewer aja katanya. Kayak gitu banyak sih masihan, tapi tidak saya apalagi jalankan lagi. Saya nggak mau, saya sekarang pasrah lillahi ta'ala. Intinya saya sekarang bikin channel ini, bikin video ini, upload video aja. Jika ada subscribe yang nambah, viewer yang bertambah, itu alhamdulillah, berarti itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika tidak, berarti itu belum rezeki kita pasrah ya. Kita pasrah, bukan pasrah itu video ya, tetap channel kita tetap kita bagus sih, kita olah setiap hari, kita perbaguskan video kita, thumbnail kita, judul kita ya masih kita olah dengan baik. Maksudnya pasrah itu ibaratnya pasrah, jangan saling tukar subscribe. Pasrah subscribe-nya, jika ada orang yang nonton, ada yang berkehendak untuk subscribe, ada yang berkehendak untuk nonton, itu alhamdulillah. Kalau tidak ya
lillahi ta'ala gitu aja. Yang penting intinya kita semangat dan fokus untuk membuat channel ataupun bikin konten gitu aja, itu intinya. Ya saya di sini sih ya sedikit cerita, sedikit curhat, ya sedikit meluruskan untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang youtuber pemula, yang sesama pemula. Saya ini memang pemula, tapi saya cerita ini tentang diri saya yang udah pernah saya alami, yang udah pernah saya jalani berapa berapa bulan lah ibaratnya. Jadi saya tahu, makanya dari situ saya nggak mau jalani lagi. Ya disitulah saya pesan sama teman-teman semua yang sesama masih pemula, tolong difikirkan baik-baik, apakah subscribe itu diharamkan, diperbolehkan atau tidak sama youtuber, apakah itu amanah sih atau tidak, itu tolong dipikirkan baik-baik. Saya hanya memberitahu saja, terserah akan teman-teman jalani, akan teman-teman berpikiran baiknya atau jeleknya sama saya, itu terserah, tergantung sama teman-teman semua. Saya hanya bukannya melarang, saya hanya mengasih tahu saja, kalau bisa tolong stop subscribe. Ya kita sih sesama manusia, kita nggak tahu kan, rambut sesama hitam, tapi hati manusia siapa tahu. Ya katanya amanah lah, yang ini yang itu, tapi kita kan tidak tahu apa hati orang itu gitu. Bukannya saya nggak percaya sama orang, tapi daripada nanti kerja keras kita itu sia-sia, dalam sehari kita cuma nyari subscriber tapi akhirnya hilang, itu kan nanti kan akhirnya menyesal, kita sedih. Jadi kalau bisa yang seperti itu, untuk bagi youtuber pemula lah, semoga bisa mengerti. Saya hanya pesan itu saja, saya bukannya melarang. Ya kalau teman-teman semua mau diambil hikmahnya yang terbaik ya silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya hanya mengasih tahu saja, karena saya pun masih pemula gitu aja. Saya cuman pesan aja sama teman-teman, tolong berpikirlah lebih jernih gitu aja. Oke, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan semua sama teman-teman semua. Jadi jika ada kekurangannya ataupun keburukan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada silap kata ataupun kekurangannya, saya mohon maaf lahir dan batin. Hanya di sini saja video saya. Jika mau tahu tentang hal lainnya, silakan tekan like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video terbaru dari saya. Kalau bisa jangan cuma tonton video saya, tonton aja video Mbak Adrina di atas ini, nanti kalian semua pasti tahu bagaimana subscribe. Cuma itulah saja teman-teman yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.